wabarakatuh. Saya Thomas Hansen dari Prodi PPKN semester 1 ingin menjelaskan mengenai ilmu tata negara yang saya dapatkan dari modul pendidikan kelas 10, yaitu saya akan menjelaskan cara berpolitik melalui suprastruktur politik atau lembaga formal. Suprastruktur politik adalah badan atau lembaga-lembaga politik yang dibentuk oleh negara untuk menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan. Di Indonesia, lembaga-lembaga tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Adapun suprastruktur politik di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang kedua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang ketiga Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang keempat Presiden dan Wakil Presiden, yang kelima Badan Pemeriksa Keuangan, yang keenam Mahkamah Agung, yang ketujuh Mahkamah Konstitusi, yang kedelapan Komisi Yudisial. Oke, untuk lembaga-lembaga tersebut dikelompokkan menjadi 3 kekuasaan, yaitu yang pertama kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membentuk peraturan perundang-undangan atau sebagai lembaga pelaksana fungsi pembuatan kebijakan umum. Di Indonesia menganut bikameral, yaitu sistem badan legislatif yang terdiri dari 2 badan atau kamar atau lembaga. Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Lembaga legislatif melakukan 3 fungsi sebagai berikut. Fungsi legislasi, yaitu fungsi untuk membentuk undang-undang. Lalu ada fungsi pengawasan atau kontrol, yaitu fungsi mengawasi tindakan pemerintah baik melalui ratifikasi perjanjian persetujuan atas pernyataan perang, pengangkatan duta, maupun pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan uang negara. Yang ketiga ada fungsi anggaran, yaitu fungsi untuk menetapkan anggaran dan pendapatan negara (APBN). Yang selanjutnya ada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Dalam sistem politik Indonesia, MPR melaksanakan 2 dari 3 fungsi tersebut, yaitu fungsi legislasi dan fungsi pengawasan, sedangkan DPR dan DPRD melaksanakan ketiga-tiganya di atas. Lalu Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR menjalankan fungsi legislasi dalam bentuk yang pertama menetapkan undang-undang, lalu yang kedua mengubah undang-undang dasar. Sedangkan MPR menjalankan fungsi pengawasan dalam bentuk mengambil keputusan terhadap usul DPR untuk menghentikan presiden dan wakil presiden di tengah masa jabatannya. Apabila melakukan pelanggaran, di samping itu MPR juga menjalankan fungsi elektoral, yaitu fungsi memilih pejabat publik. Dalam hal ini memilih presiden dan wakil presiden. Jika rakyat gagal memilihnya secara langsung dan apabila berhasil, maka MPR hanya menetapkan hasil pilihan rakyat tersebut. Lalu Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dalam menjalankan fungsi legislasi, yaitu melalui pembuatan undang-undang, sedangkan melaksanakan fungsi pengawasan berhak untuk menilai apakah presiden dan wakil presiden bersalah atau tidak. Dan apabila presiden dan wakil presiden melakukan kesalahan, maka DPR dapat mengusulkan kepada MPR untuk melakukan pemecatan DPR. Juga menjalankan fungsi anggaran, yaitu setiap rancangan anggaran, pendapatan dan belanja negara atau RAPBN sebelum dilaksanakan harus mendapat persetujuan dari DPR. Lalu Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Dalam fungsi legislasi, DPD berhak untuk mengajukan dan membahas rancangan undang-undang atau RUU. Fungsi anggaran yaitu
memberi pertimbangan atas RAPBN serta rancangan undang-undang yang menyangkut masalah pajak, pendidikan, dan agama. Sedangkan fungsi pengawasan yaitu mengawasi pelaksanaan undang-undang yang mengangkut otonomi daerah dan sejenisnya. Beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan legislatif yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, dalam menjalankan fungsi legislasi dan anggaran, DPR mempunyai hak. Yang pertama yaitu budget, yaitu hak untuk menetapkan APBN. Kedua, inisiatif, yaitu hak untuk mengajukan rancangan undang-undang. Yang ketiga ada amandemen, yaitu hak untuk merubah rancangan undang-undang. Lalu dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPR mempunyai hak. Yang pertama, interpelasi, yaitu hak untuk mendapat keterangan kepada pemerintah. Yang kedua ada menyatakan pendapat, yaitu hak untuk menyatakan penilaian dan pandangan atas keterangan maupun tindakan pemerintah. Lalu ada angket, yaitu hak untuk mengadakan penyelidikan sendiri terhadap masalah yang di lingkungan eksekutif. Lalu selanjutnya, jumlah anggota DPD. Setiap provinsi sama dan jumlah keseluruhannya tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR. Lalu fungsi legislasi di daerah provinsi dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRD, sedangkan daerah kabupaten atau kota oleh DPRD kabupaten atau kota. Lalu selanjutnya ada kekuasaan eksekutif. Lanjut dari lembaga legislatif. Dari kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan dan menyelenggarakan pemerintahan atau sebagai lembaga pelaksana fungsi penerapan kebijaksanaan. Presiden baik sebagai kepala negara maupun sebagai kepala pemerintahan sebagai pelaksana fungsi eksekutif yang dibantu oleh seorang wakil presiden dan beberapa orang menteri. Hal-hal yang perlu diperhatikan yang berkaitan dengan lembaga eksekutif antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dalam hal proses pembuatan undang-undang, presiden hanya berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Lalu yang kedua, perlu diperhatikan tentang calon presiden dan wakil presiden. Harus warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendak sendiri. Tidak pernah mengkhianati negara serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden. Dan syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Lalu yang ketiga, presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Lalu yang keempat, presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 kali masa jabatan. Lalu presiden dan wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat apabila terbukti telah melaksanakan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat atau lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden. Dalam hal mengangkat, menerima duta, memberikan gerasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi, presiden memperhatikan pertimbangan DPR. Lalu selanjutnya ada kekuasaan yudikatif. Nah, tadi kan ada kekuasaan legislatif, eksekutif, dan selanjutnya kekuasaan yudikatif. Adalah kekuasaan untuk mempertahankan peraturan perundang-undangan sebagai lembaga pelaksana fungsi
pengawasan pelaksanaan kebijaksanaan. Yang pertama ada Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Menurut pasal 24A Undang-Undang Dasar tahun 1945, Mahkamah Agung mempunyai wewenang, yaitu yang pertama mengadili pada tingkat kasasi, yang kedua menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, yang ketiga mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Baik, yang kedua ada Mahkamah Konstitusi. Hal-hal yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi antara lain sebagai berikut. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan tingkat terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, lalu memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Lalu di samping lembaga-lembaga yang disebutkan di atas masih ada lembaga lain, yaitu Komisi Yudisial atau KY. Komisi Yudisial adalah lembaga yang mempunyai peranan penting dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan hakim agung serta pengawasan terhadap hakim yang transparan dan partisipasif guna menegakkan kehormatan dan keluhuran, martabat serta menjaga perilaku hakim. Lalu yang kedua ada Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, bertugas untuk memeriksa tanggung jawab keuangan negara. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah DPRD sesuai dengan kewenangannya. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan dari membahas ilmu negara dari modul pendidikan kewarganegaraan kelas 10. Apabila ada kurang lebihnya dalam penyampaian menelaah materi SMA ilmu negara, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.